Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Helmalia dengan NIM 4122001032 dari kelas 5B ABT Malang. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana itu riset investasi pada PT Ciputra Development Tbk. Sebelumnya, mari kita tahu terlebih dahulu apa itu PT Ciputra Development. PT Ciputra ini ialah salah satu pengembangan properti terkemuka di Indonesia dengan portofolio yang mencakup proyek residensial, komersial, dan fasilitas publik. Pada tahun 2023, perusahaan ini mencatatkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah dengan pre-sales 10,2 triliun. Ciputra ini memiliki portofolio proyek yang sangat luas di Indonesia, meliputi Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Samarinda, Bali, Manado, Pontianak, dan Semarang. PT Ciputra ini memiliki beberapa segmen pendapatan utama, yaitu penjualan perumahan, yaitu bisa dilihat di sini sebesar 60-70%, penjualan komersial sebesar 20-2,25%, dan jasa konstruksi 5-10%. Selain itu, perusahaan juga memiliki segmen pendukung seperti pendapatan hotel dan resort sebesar 2-5%, jasa manajemen 1-3%, dan pendapatan lain-lain yaitu sebesar 1-2%. Struktur pendapatan ini mencerminkan diversifikasi usaha Ciputra di sektor properti dan jasa. Dengan total pendapatan SIDO di tahun 2023 sebesar 9,24 triliun. Seperti yang kita tahu di awal tadi bahwasanya PT Ciputra ini memiliki pencapaian pre-sales tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 10,2 triliun. Meskipun pernah menghadapi tantangan pasar yang berubah-ubah, perusahaan tetap optimis dan berkomitmen pada keberlanjutan serta pengembangan produk inovatif. Ciputra ini juga berfokus pada pengembangan properti rumah, lingkungan, dan berkelanjutan, serta mempertahankan keunggulan kompetitif melalui inovasi. PT Ciputra ini telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat terhadap keberlanjutan dengan memadukan prinsip-prinsip lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG dalam seluruh operasional bisnisnya. Dalam upaya menciptakan dampak positif jangka panjang, Ciputra mengadopsi strategi keberlanjutan yang berfokus pada 3 pilar utama: semangat unggul dan inovasi, pengembangan kota terpadu yang mendukung kualitas hidup, serta pembangunan yang bertanggung jawab. Strategi ini selaras dengan tujuan pembangunan keberlanjutan yang menjadi pedoman global. Pada sisi domestik, ekonomi Indonesia menunjukkan fundamental yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5% year on year. Meski sempat melambat menjadi 4,94% pada kuartal 3, sebelum kembali meningkat menjadi 5,04% pada kuartal 4 pada tahun 2023, sektor properti mencatatkan perbaikan dengan pertumbuhan indeks harga properti residensial sebesar 1,74% year on year pada kuartal 4. Didorong juga oleh peningkatan penjualan properti di pasar primer sebesar 3,27% year on year. PT Ciputra Development ini memanfaatkan sekali momentum ini dengan mempertahankan kinerja stabil melalui diversifikasi produk dan inovasi, meski tetap mewaspadai resiko inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan regulasi. PT Ciputra ini menunjukkan kinerja keuangan yang solid meskipun menghadapi tantangan ekonomi global. Nah, bisa kita lihat pada pendapatan perusahaan meningkat dari 7,60 triliun pada 2019 menjadi 9,73 triliun pada tahun 2021. Sikap ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2022, pendapatan sedikit menurun menjadi 9,12 triliun sebelum naik tipis menjadi 9,24 triliun pada tahun 2023. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan stabilitas keuangan di tengah kondisi pasar yang dinamis. Di sisi lain, laba bersih juga mencapai puncaknya sebesar 2,08 triliun pada tahun 2021, namun sedikit menurun menjadi 1,90 triliun pada tahun 2023. Dalam profitabilitas, margin laba kotor atau GPM sebesar 50% dan margin laba bersih atau NPM sebesar 19,58% pada tahun 2023. Ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam operasional perusahaan. Margin laba operasional sebesar 32,32% mencerminkan kemampuan Ciputra untuk menjaga kontrol biaya dengan baik.
Selain itu, return on asset sebesar 3,93% dan return on equity sebesar 8,76%, mendedikasikan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan laba. Kinerja likuiditas perusahaan juga menunjukkan tren positif. Current ratio meningkat dari 1,80 pada 2020 menjadi 2,50 pada tahun 2023. Sementara cash ratio membaik dari 0,50 pada 2019 menjadi 0,75 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa CTRA memiliki posisi keuangan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam hal arus kas, perusahaan mencatat arus kas operasi yang konsisten positif selama 5 tahun terakhir. Mengenai pasar saham, Ciputra ini memiliki price to earning rasio sebesar 9,30 dan price to book value di bawah 1 pada tahun 2023. Menunjukkan valuasi yang menarik bagi investor, perusahaan ini juga konsisten dalam membagikan dividen dengan dividen payout rasio sebesar 15,23% dan dividen yield sebesar 1,29% untuk nilai tambah pemegang saham. Secara keseluruhan, PT Ciputra ini menunjukkan fundamental keuangan yang kuat dan konsisten, kinerja yang stabil, likuiditas yang baik, dan komitmen terhadap profitabilitas yang membuat perusahaan tetap kompetitif di pasar properti nasional. Dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan, Ciputra ini menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik di sektor properti. PT Ciputra ini merupakan salah satu pemain utama di sektor properti Indonesia dengan fundamental yang kuat dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Dengan kinerja likuiditas Ciputra juga menjadi keunggulan utama, current ratio yang mencapai 2,50 pada tahun 2023 meningkat dari 1,80 pada 2020, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Cash ratio sebesar 0,75% pada 2023 mengindikasikan cadangan kas yang cukup, memberikan fleksibilitas finansial yang baik untuk mendukung operasional dan ekspansi. Arus kas operasional perusahaan konsisten positif selama 5 tahun terakhir, mencerminkan efisiensi operasional yang baik dan kemampuan menghasilkan kas dari bisnis ini. Sekian untuk presentasi mengenai riset investasi dari saya Putri Helmalia dengan NIM 4122001032 dari kelas 5B ABT Malang. Terima kasih.